Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Doa saya kiranya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Walau apapun yang terjadi, biar berkat kasih karunia Allah menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran firman Tuhan dan masih di dalam ibadah secara online atau di dalam mesbah keluarga di minggu yang kedua dalam masa PPKM ini. Nah, pagi ini sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu untuk berdoa bersama-sama meminta hikmat dan penyertaan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini yang boleh menolong kami semua untuk menjadi pribadi yang semakin hari menjadi semakin baik. Walau apapun yang terjadi, kami percaya bahwa kekuatan yang daripada Tuhanlah yang menyertai kami sekalian. Termasuk ketika pagi ini kami akan kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan, kami percaya ada kekuatan dan ada semangat yang telah Tuhan sediakan untuk kami semua. Terlebih di masa-masa seperti yang sekarang ini Tuhan, kami percaya ada rencana Tuhan yang indah dalam setiap firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bila kami hikmat, sertai kami sampai pada akhirnya nanti. Dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam satu minggu ini kita sangat berduka. Kita semua kehilangan orang-orang yang terkasih di antara kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang bahkan hampir setiap hari kita lihat. Dan dalam satu bulan belakangan ini, kalau Anda melihat atau kalau Anda bermain media sosial, berita duka cita itu sudah mengalahkan tentang postingan makan-makan atau tentang makanan di media sosial yang pada tahun-tahun belakangan ini memenuhi beranda-beranda media sosial kita. Artinya kalau dulu banyaknya itu adalah orang-orang posting makanan, gambar makanan, makan di mana sedikit, foto-foto ceprek. Makan di kucingan, foto-foto ceprek. Makan di restoran apa, di foto-foto ceprek. Semua media sosial kita dipenuhi oleh orang-orang yang dengan sengaja mengabadikan apa yang mereka makan, terlepas dari apapun itu maksudnya. Tetapi sungguh miris kalau kita melihat media sosial belakangan ini. Beranda media sosial itu, status-status di WhatsApp, di grup-grup WhatsApp pun sama. Di semua apa yang kita miliki, platform yang kita miliki, tentang apa? Berita duka cita. Seolah-olah kematian itu sudah ada di depan mata kita. Kematian itu tidak lagi berjalan jauh, tetapi sangat dekat di depan kita. Artinya kita tidak akan pernah tahu kapan waktu kita dipanggil Tuhan. Artinya bisa kapan saja kita dipanggil Tuhan. Artinya bahwa pada masa-masa sekarang ini usia bukanlah menjadi jaminan seseorang dipanggil Tuhan. Yang artinya adalah kalau pada umumnya orang yang sudah tua, orang yang sudah lansia, orang yang sudah lanjut usia adalah mereka yang dipanggil Tuhan lebih dulu. Itu dulu. Sekarang tidak pandang bulu, tidak pandang usia,
tidak tua, tidak muda. Beberapa hari lalu saya mendengar kabar bahwa adik tingkat saya 2 tahun di bawah saya meninggal karena COVID. Hari Jumat yang lalu saya juga mendengar kabar adik tingkat saya di STBI angkatan tahun 2017 yang bahkan saya belum pernah melihat, belum pernah kenal, meninggal karena cancer. Jadi tidak harus tua, muda pun Tuhan bisa memanggil, dan juga bahkan tidak sampai harus sakit, Tuhan pun bisa memanggil. Kematian semakin mendekati kita. Tinggal masalah waktu kapan kita dijemput Tuhan. Nah, saya sampaikan ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti panjenengan Bapak Ibu Saudara. Bukan untuk menakut-nakuti untuk siapapun yang mendengar firman Tuhan ini. Tidak. Sebab kematian tidak untuk ditakuti. Anda mau takut sampai seperti apapun, kematian tetaplah kematian. Dan kematianlah tetap mendatangi kita. Kematian bukan untuk ditakuti. Kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Karena firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang mati dan matinya di dalam Tuhan. Dan bersyukur puji Tuhan, haleluya, kalau Anda dan saya saat ini ada di dalam Tuhan. Jadi kalau kita mati saat ini, firman Tuhan katakan kita orang yang berbahagia. Sekali lagi, kematian bukan untuk ditakuti, bukan untuk dikhawatirkan, tetapi juga bukan berarti harus hidup seenaknya, semau kita. Tetap ada kesehatan, tetap ada istirahat, tetap ada pola pikir dan pola makan yang harus tetap kita jaga. Ya. Jadi memang kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi bukan berarti kita pengen mati secepatnya dengan hidup seenaknya. Tidak. Oleh karena itu dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7, 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Tuhan yang memelihara kamu. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Jadi kalau masih ada di antara kita yang takut, yang khawatir, wah kalau aku mati piye, engkau keluargaku bagaimana? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menyerahkan segala ketakutan dan kekhawatiran itu kepada Dia yang memberi kita hidup, yang memberkati kita, yang mengkaruniakan anugerah kepada kita. Sebab apa? Sebab Ia yang memelihara. Maka kalau boleh saya berkata begini, mengutip ada quote yang disampaikan oleh seseorang, saya tidak takut mati, tetapi saya takut jika mati nanti saya tidak memiliki arti. Atau kalau mau disingkat lagi, saya tidak takut mati, tetapi saya takut hidup tidak memiliki arti. Lebih singkat lagi, saya tidak takut mati, tetapi saya takut tidak memiliki arti. Apa maksudnya? Daripada kita menakutkan kematian yang pasti akan datang, daripada kita mengkhawatirkan kematian yang pasti akan tiba, tinggal tunggu waktu saja. Daripada kita menakutkan semua itu, lebih baik takutlah jikalau sampai saat ini kita masih hidup, kita tidak memiliki arti bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak memiliki arti bagi keluarga kita. Kita tidak memiliki arti bagi saudara-saudara kita. Kita tidak memiliki arti bagi orang-orang yang terdekat di antara kita. Jangan takut mati, tapi takutlah kalau sampai hari ini Anda tidak membawa arti, tidak membawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita.
di masa pandemi seperti sekarang ini menuntut kita untuk lebih peka, menuntut kita untuk tidak egois. Maka pemerintah memberikan satu aturan, salah satu aturan, yaitu diantaranya adalah dengan memakai masker. Buatlah dirimu berarti dengan taat protokol kesehatan. Karena dengan Anda memakai masker, dengan saya, dengan kita memakai masker, tidak hanya diri kita yang kita lindungi, tetapi orang-orang yang bersama kita, orang-orang di sekitar kita juga terlindungi. Tidak perlu saya jelaskan panjang lebar apa guna masker, kita semua pasti sudah pada tahu. Itu contohnya. Jadi selama kita hidup, jadilah berkah, walau sekecil apapun. Karena hidup ini, seperti pujian tadi mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Dan selama kita hidup, mari kita menjadi berkat. Dalam Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Menjadi berkat, bertolong-tolongan, menjadi arti bagi sekitar adalah hukum Kristus. Yang namanya hukum harus dilakukan. Itu artinya Anda dan saya harus menjadi arti. Itu artinya Anda dan saya harus menjadi berkat. Terlebih di masa-masa krisis dan kritis seperti sekarang. Sebab ayat yang ketiga dalam Galatia masih pasal yang ke-6. Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ia menipu dirinya sendiri ketika dia merasa paling memiliki arti, sedangkan sesungguhnya dia tidak memiliki arti. Bukan hanya orang lain yang Anda tipu, tapi Anda menipu diri Anda sendiri dengan tidak menjadi berkat bagi sesama. Melalui perkataan, ucapkan perkataan-perkataan semangat. Itu WhatsApp grup gereja itu bukan cuma buat pajangan. Silakan tuliskan kata motivasi apapun, setiap hari boleh. Ucapkan doa apapun yang memberi semangat buat orang-orang sekitar kita, khususnya saudara-saudara kita warga jemaat cabang Kembangan. Ayat-ayat kayak gambar-gambar motivasi kayak kirimkan tiap hari sebagai bentuk semangat. Apalagi jika masih ada saudara-saudara kita yang masih kesusahan, apalagi jika masih ada saudara-saudara kita yang masih terkonfirmasi positif, mereka butuh semangat. Maka jadi itu jadilah arti, walaupun mungkin sangat kecil, tetapi itu sangat membantu orang-orang yang membutuhkan semangat dari kita. Ya, lakukan hukum Kristus dengan menjadi arti, menjadi berkat bagi orang lain, semampu, semaksimal yang kita bisa. Menjadi berkat tidak harus berupa materi, tidak harus berupa makanan, tapi ucapan-ucapan yang menyemangati, ucapan-ucapan yang positif, ucapan-ucapan yang tidak menjatuhkan sesamanya. Itu adalah arti dalam hidup yang sesungguhnya. Maka dari itu, saudara, sekali lagi pesan saya, mari kita menjadi arti bagi orang sekitar kita. Jangan takut mati, karena kematian pasti akan datang. Tapi takutlah tidak menjadi arti selama kita hidup di dunia. Sebab hukum Tuhan adalah meminta kepada kita untuk bertolong-tolongan, untuk menjadi berkat, untuk menjadi arti bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Kiranya ini memberkati kita sekalian. Jadilah berkat dimanapun Anda berada. Tetap semangat dan tetap berikan semangat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh menguatkan kami, membawa kami kepada satu kebenaran bahwa hidup kami diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Dari perbuatan-perbuatan yang kecil
cukup memberi semangat melalui ketikan WhatsApp atau sekedar video call atau bahkan telepon biasa menanyakan kabar, dan masih banyak bentuk yang lain. Biarlah kami menjadi arti menurut bagian kami masing-masing, supaya setidaknya selama kami hidup ada hal baik yang boleh dikenal oleh orang-orang sekitar kami. Dan selama kami hidup, kami menjadi berkat seperti apa yang Tuhan mau. Mampukan kami Tuhan, karena pastinya tidak akan mudah. Ada banyak tantangan dan juga rintangan yang mencoba menggagalkan kami untuk berbuat baik, untuk menjadi berkat bagi semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pasti mampu dan kami dimampukan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan juga berdoa. Amin. Berkati, tetap semangat dan tetap menjadi berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.